Enak
Lain. Nanti tak kurangin ya. Ya, pasang. Ini Umi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Atau Jelas. kecil? Baik. Jelas kami. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ahlan wa sahlan bagi para mahasiswa yang bergabung pada pelajaran kita kali ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya. Saya akan membersamai antum semuanya, ya, baik mahasiswa atau mahasiswi dalam mata kuliah ini. Ya, semoga menjadi mata kuliah yang menyenangkan dan bisa diikuti ya oleh teman-teman sekalian. Baik. Saya Muhammad Nasir, ya, saya mengambil S1 dan S2 saya di Universitas Islam Madinah. Ya, S1 saya bakalorius saya ambil di kuliah hadis, adapun S2 dan S3 yang sedang berjalan sekarang saya mengambil ilmu dakwah wa thaqafah Islamiyah. Baik, saya diberi tanggung jawab untuk membersamai antum semua dalam pelajaran etika dalam menuntut ilmu. Ya, saya kira penting untuk saya sebutkan di awal bahwasanya live session yang kita lakukan dan insya Allah akan ada 6 live session yang akan dilakukan secara berkala. Fungsi dari live session ini adalah untuk memperkaya apa yang sudah ada di modul. Jadi antum semuanya tidak bisa meninggalkan modul dan video yang sudah disediakan oleh IOU. Jadi tetap harus kembali ke sumber utama. Adapun live session hanya tambahan dan pengayaan saja. Ya, memperkaya materi yang antum dapat di modul dan video yang setelah disediakan. Ya, jadi nanti tidak ada saat ujian nanti mengatakan saya kok tidak mendapatinya di live session, ya, karena beralasan mencukupkan diri dengan live session. Saya katakan tidak, tetap kembali ke modul Anda masing-masing dan ke video. Ya, kalau masih ada kebingungan, hal yang tidak dipahami, Anda bisa kembali ke buku Hilyatul Thalabul Ilm, karena itu adalah acuan utamanya, baik yang berbahasa Indonesia atau kalau alhamdulillah para mahasiswa atau mahasiswi mampu membaca yang versi Arabnya, karena itu yang asli ditulis oleh penulis, ya, karena kadang-kadang dalam proses translasi atau tarjamah ada miss, ya, ada miss atau ada hal yang tidak benar-benar mengartikan seluruh yang dimaksud oleh penulis, ya, dan banyak syarah dari Hilyatul Ilm seperti syarah Syekh Ibnu Taimin sangat membantu Anda untuk mempelajari dan memahami pelajaran etika menuntut ilmu ini. Ya, jadi jangan cukupkan diri Anda dengan hanya live session. Banyak sumber-sumber yang antum semua bisa gunakan untuk memahamkan diri Anda tentang pelajaran kita atau mata kuliah yang kita miliki. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke pelajaran kita. Adab yang pertama kita pelajari adalah adab seorang thalibul ilm terhadap dirinya sendiri. Ya. Baik, kita memiliki 3 pembahasan utama, ya. Yaitu yang pertama, belajar adalah ibadah kepada Allah. Hal yang perlu dipahami oleh kaum muslimin yang meniti jalan thalabul ilmi ini, dia harus paham belajar itu adalah sebuah ibadah. Baik. Yang kedua, hal yang perlu dipahami oleh seorang thalabul ilm bahwasanya pembelajaran dia, proses dia mengambil ilmu tersebut harus meniti jalan salaf soleh, ya, para pendahulu kita yang soleh, ya, yang telah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, akhlak yang penting, adab yang penting sekali ada di dalam diri-diri para thalabul ilm, yaitu sifat khosyah, sifat takut
kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak lain berasal dari keilmuan orang tersebut. Jadi idealnya ya, ilmu yang kita pelajari itu memiliki hasil atau outcome-nya itu orang menjadi takut pada Allah. Bukan saat tahu agama lalu dia mencari-cari celah dalam agama untuk bermain-main di sana. Tidak. Justru harusnya saat tahu ilmu, dia lalu tumbuh khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 poin yang kita akan tekankan di live session kita kali ini. Baik, belajar adalah ibadah. Poin pertama yang berhubungan dengan belajar adalah ibadah, kita harus tahu bahwasanya kita diciptakan manusia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Esensi atau tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya makna ya'budun itu adalah yuwahidun, beribadah kepada Allah itu memiliki makna mengesahkan Allah. Karena tidak ada manfaatnya saat seseorang mengaku dirinya beribadah kepada Allah, tetapi dia masih memiliki sesembahan atau yang dipuja selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kontradiktif ya, sistem atau kepercayaan kaum muslimin yang membedakan akidah kaum muslimin dengan akidah agama-agama lain. Kita memiliki konsep tauhid, yaitu pemurnian pengesahan Allah dalam ibadah. Jadi tidak bisa menjadi seorang muslim dan menjadi warna-warni dalam beribadah. Ya, saya menyembah Allah, waliyadzubillah, dasar mengatakan seperti ini, saya menyembah Allah, tapi saya menyembah juga yang lain-lain. Ya, nah ini konsep yang sangat tidak bisa, totalitas tidak bisa terima di dalam keislaman. Ya, maka ini juga menjadi poin antum sebagai thalabul ilm, mau yang dari jalur Islamic Studies atau mungkin ada saya tidak tahu pollingnya ya, ada yang dari divisi mungkin psikologi Islam yang mungkin belajar IETH ini, pesan ini harus sampai kepada masyarakat ya, kaum muslimin khususnya, bahwasanya saat sudah mengambil agama Islam harus tahu makna ya'budun itu apa ya, menyembah Allah itu bagaimana, harus mengesahkan, tidak boleh di hatinya ada tempat bergantung yang lain, tidak boleh ya, entah itu apapun bentuknya. Kalau mengatakan Allah sebagai sesembahan yang hak, maka semua selain Allah harus disingkirkan ya dari proses penyembahan tadi. Nah, korelasinya dengan keilmuan kita belajar itu proses atau salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ilmu agama ini ya bukan untuk mencari duniawi, tapi untuk mencari Allah, ya ridhonya Allah saja. Maka akan berbeda hasil. Orang mungkin tampaknya sama, mengaji, baca hadis, tapi kalau niatnya berbeda, maka hasil yang akan didapatkan dari proses belajarnya pun berbeda. Nah, para ulama sudah mengingatkan tentang pentingnya mengawali niat yang lurus. Karena kalau niatnya salah, ya proyeksi dari keilmuannya pun juga akan berbeda. Baik. Maka harus ditanamkan kuat-kuat ayat ini, Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Baik. Lalu pembahasan yang kedua yang perlu kita pahami adalah niat yang ikhlas. Memahami bahwasanya
belajar adalah proses atau satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hal itu menyebabkan ilmu kita atau kita menjadi tegar dalam menuntut ilmu. Karena kita tahu yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ya. Dan antum bisa lihat bagaimana para sahabat memiliki ketegaran dalam saat proses mempelajari Islam. Karena mereka tahu, saya belajar Islam, saya belajar agama, agar saya tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Ini juga sebuah poin. Tidak hanya tahu tujuan ibadah tersebut dengan ilmu tadi. Saat kita belajar, oh ternyata hanya Allah sajalah yang berhak disembah. Yang kedua, dengan cara belajar, orang menjadi tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ini juga hal penting disebarkan kepada masyarakat. Kalau kita ya sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekarang masuk bangku kuliah, dengan dalih ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Walaupun kita tanya apa yang Anda maksud dengan masa depan, apakah maksudnya untuk mencari pekerjaan di dunia ini, ya dengan segala persiapannya tadi, maka pertanyaan kita, hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita diberikan umur, kita bulatkan misalnya 100 tahun, sedangkan kita selesai dari SD, SMP sampai S1 itu sekitar 24, atau anggap kita 25. Ya, kalau kita kurangkan 75 tahun, kita persiapkan dengan 25 tahun. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya? Apa yang kita persiapkan? Kan seperti itu logikanya. Yang sedikit kita persiapkan 25, berarti sepertiganya kita, sepertiga waktu hidup kita, seperempatnya untuk mempersiapkan 3/4 sisanya. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga melakukan hal yang sama untuk kehidupan yang selama-lamanya ya di yaumul akhir tadi? Ini juga sebuah renungan ya untuk kita pikirkan. Sudahkah kita mempersiapkan ilmunya, amalannya dan lain-lainnya. Baik. Saat orang ikhlas, maka dia tidak belajar untuk dikatakan ustadz, untuk dikatakan ulama, atau dikatakan ustazah, atau dikatakan orang yang fakih, tapi esensinya adalah dia mengangkat kebodohan dari dirinya dan dia membantu orang-orang sekitar dia untuk dientaskan dari atau dikeluarkan dari kubangan kebodohan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm ala alla yunsab ilayya arfun minhu. Dia mengatakan, saya harap, ya, saya ingin, saya memiliki cita-cita, ya, bahwasanya manusia ini, makhluk ini, belajar ilmu ini, tapi tanpa menisbatkan satu huruf pun kepadaku tentang ilmu yang mereka pelajari. Artinya dalam mengajarkan ilmu pun harus ikhlas. Bukan biar dikatakan atau diberikan panggilan-panggilan kehormatan, ya, tapi dia esensinya, walaupun orang itu mungkin tidak kenal dia mungkin seorang alim kabir, seorang ulama besar yang mengajarkan seseorang, mungkin orang itu tidak tahu kalau dirinya ulama, tapi itu bukan tujuan dia. Yang penting orang ini teredukasi. Maka kita bisa bayangkan kalau setiap orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu memiliki spirit yang seperti ini, ya. Jadi tidak tunggu dia di podium atau di kelas, ya, atau di aula sampai dia menyampaikan ilmunya, tapi di mana saja, karena dia tahu ilmunya yang dia cari dengan ikhlas dan disampaikan dengan ikhlas, dan dia harap ilmunya bisa bermanfaat bagi manusia walaupun manusia tersebut tidak memberikan feedback positif atau tidak memberikan imbalan sama sekali. Nah, jadi karena memang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, salah satu korelasi juga antara keikhlasan dan ilmu, yaitu orang belajar bukan karena arus,
ya. Tapi karena memang dia tahu, dia memiliki hal yang dia tidak ketahui, memiliki kebodohan, dia ingin menyingkirkan kebodohan ini dengan cara belajar. Saat dia nanti belajar, dia akan ajarkan kepada orang lain juga. Ya. Dalam syarahnya, Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin, rahimahullah, mengatakan, wa alla yubali aqalan nas annahu alimun aw syaikhun aw ustadun aw mujtahidun aw masbadalik la yuhummu hadzal amr. Ya. Jadi orang yang ikhlas dia tidak peduli saat dia mengajarkan bukan untuk dipanggil sebagai syekh, alim atau ustadz atau mujtahid. Yang penting bagi dia adalah ridha Allah. Ya, dia sebarkan ilmu, diajarkan agar dia mendapatkan ridha Allah. Dan dia ingin menjaga syariat Allah agar tetap masyhur dan dikenal oleh masyarakat. Ini juga poin yang penting bagi teman-teman sekalian. Potret masyarakat yang mungkin kita dapati di hari-hari ini kok begitu jauh ya dari tuntunan Islam, ya. Mungkin juga karena kelalaian orang berilmu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ya, jadi satu sisi kita melihat fenomena yang menyedihkan kita, membuat hati kita sedih, tapi sisi lain kita tidak bisa menyalahkan masyarakat 100%. Kita coba koreksi, jangan-jangan ahlul ilmnya atau para pelajarnya kurang getol, kurang kuat, ya, kurang masif dalam menyampaikan syariat Allah. Hingga efeknya menjadi syariat Allah terlihat hal yang gorbah, gharib, hal yang terlihat aneh, dan justru kemaksiatan atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam terlihat menjadi hal yang normal, yang sudah menjadi habit di masyarakat. Ini kadang-kadang yang dituduh mungkin diri kita sebagai thalibul ilmi, sebagai pelajar, jangan-jangan kita kurang kuat dalam mendakwahkan Islam ini. Karena kita tahu agama Islam ini adalah 100% kemaslahatan umat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui dalam akidah Islam tidak membutuhkan hambanya sama sekali. Mau seluruh manusia kufur, ya kita pakai pemisalan yang paling itu tidak akan mengurangi kekufuran seluruh manusia itu kerajaan Allah. Sebaliknya, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seluruh manusia menjadi orang yang paling bertakwa, orang yang paling bagus, ya, maka hal itu juga tidak menambah kerajaan Allah. Maka kita tahu dari potongan hadis tersebut bahwasanya kemaslahatan itu kembali kepada umat. Nah, kita sebagai tingkatan masyarakat yang Allah berikan kemudahan untuk belajar, mau nggak menyampaikan pemahaman ini? Mau nggak mendidik masyarakat? Ya, walaupun tadi seperti disebutkan Syekh Utsaimin, dia tidak dipanggil ustadz atau ustadzah, tidak dipanggil sebagai dai atau daiyah, mau nggak ya tanpa tadi, ya karena mungkin panggilan-panggilan tadi memberikan kebanggaan bagi sebagian orang, walaupun itu juga menjadi sebuah tanggung jawab besar, ya, dipanggil ustadz, dipanggil alim, kalau dia tidak bisa mempertahankan atau mempertanggungjawabkan keilmuannya. Ya, nah ini ya, saya menyebutkan salah satu esensi atau niat seorang thalibul ilmi yang lurus adalah dia belajar karena mengajarkan ilmu dan belajar karena Allah, mencari ridha Allah, menjaga syariat Islam, ya, dan mengangkat kebodohan dari dirinya, terutama dari diri seorang thalibul ilmi tadi, dan juga dari orang-orang di sekitarnya, ya. Beliau mengatakan wa amma man ta'allama min ghairi dzalik yuqal innahu alim wa innahu mujtahid wa innahu allama wa ma asbaha dzalik min al-alqab fa hadha amaluhu habit wal iyadu billah wa awwal man yuqda alaihi wa yushab ala wajhihi fin nar wa yukadzdzab yaumil qiyamah wa yu'abbah. Dia mengatakan adapun orang yang belajar untuk selain tujuan-tujuan mulia yang disebutkan tadi, dia mengatakan orang yang belajar biar dikatakan sebagai alim,
ya, biar dielu-elukan manusia, biar dikatakan mujtahid, ya. Maka orang-orang seperti ini, menurut penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan orang-orang seperti ini amalannya batal atau amalannya gugur. Dan beliau menambahkan, dan orang yang seperti itu adalah orang yang akan diseret di atas wajahnya di hari kiamat nanti dan dihinakan, ya, karena mencari ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam sebuah hadis disebutkan besok akan diadili orang-orang manusia itu, salah satu bentuk pengadilannya adalah orang yang berjihad, ya, dia merasa dirinya berjihad di jalan Allah. Saya tanya, kenapa kamu harus berguguran di jalan Allah atau di medan perang? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kau berbohong, kau berjihad hanya biar dibilang pemberani, heroik. Ya. Begitu juga orang yang membaca Quran. Kenapa kau membaca Quran? Maka dia mengatakan, saya baca untukmu ya Allah. Tidak, kau bohong, kau membaca Quran agar dikatakan sebagai qari, ya, dan sebutan-sebutan lainnya, maka sama akan diseret di hari kiamat. Termasuk orang yang alim, ya, dia belajar agar dielu-elukan, agar dibilang ustadz atau ustadzah, agar dibilang alim. Maka orang seperti itu, mulut mungkin bisa berbohong, tapi hati Allah tahu, ya, hati-hati kita. Maka akan Allah hukum dengan diseret di atas wajahnya lalu dilempar di hari kiamat, wala'idzubillah. Nah, ini pentingnya kita terus menjaga ikhlas. Yang menjaganya nggak cuma di awal, teman-teman sekalian, di awal, di tengah, dan di akhir. Terus kita menjaga keikhlasan, karena syaitan tidak akan pernah menyerah untuk menjatuhkan kita dalam niat kita. Baik. Ya, itu poin yang pertama. Saya lihat jam dulu. Ya. Baik. Ya, poin yang pertama yaitu ikhlas dalam dan menjadikan proses belajar itu adalah bentuk ibadah, bukan formalitas, bukan karena kita disuruh orang tua kuliah, ya, bukan gara-gara biar dapat ijazah, ya, hanya selembar kertas, tapi esensi belajar, ya, saya ulangi lagi, untuk mendapat itu Allah, mengangkat kebodohan diri sendiri, karena ini sangat berefek. Betapa banyak kita dapati di proses belajar kita, ada misalnya orang menyontek, ya, hal sangat disayangkan. Apa yang dia cari? Apalagi waliyadzubillah belajar agama, melakukan percontekan lagi. Apa esensinya dia belajar agama? Belajar agama biar kenal Allah, biar dekat sama Allah, malah menghalalkan segala cara hanya untuk bisa dapat S1 Islamic Studies, ya, atau apalah. Ya, maka hal seperti itu sangat disayangkan. Jadi nggak tahu esensinya kenapa belajar. Kalau teredukasi tapi perbuatannya, attitude-nya masih seperti itu, atau seperti orang yang tidak pernah belajar, maka hal itu sangat merugikan, sangat disayangkan. Ya, maka ini efeknya tadi dari awal ikhlas. Kalau ikhlas ya enggak, dia akan mencoba belajar sebaiknya. Nilai yang didapat mau 90, 80, 70 atau bahkan batas syarat kelulusan, hal itu tidak menggoyahkan dia sampai dia menjalankan semua cara agar mendapatkan 100. Buat apa 100 kalau akhlaknya 0? Buat apa 100 tapi kalau curang? Ya. Kita tidak butuh kepalsuan itu, hanya ijazah, nilainya bagus, tapi saat dilihat, ya, attitude-nya tiap hari atau aktivitas hariannya tidak menggambarkan keilmuannya sama sekali. Karena di dalam Islam kita tahu ilmu itu harus, nanti kita sebutkan di yang ketiga, menimbulkan khasyah. Tapi kalau ilmu menjadikan orang menjadi licik, menjadi oportunistik secara dalam artian menjalankan segala cara untuk mendapatkan tujuannya, walaupun yang halal haram dimakan semua sama dia, apa esensinya dia, apa manfaatnya dia belajar? Nah, ini kembalinya ke awal, niatnya dulu harus dibenarkan. Kalau niatnya dia memang
saya tidak peduli, yang penting saya lulus dengan cara apapun, ya sudah, wajar kalau dia akhirnya berbuat segala cara, karena emang awalnya sudah buruk, ya, niatannya sudah tidak benar. Baik. Yang kedua, adab thalibul ilmi terhadap dirinya, dia harus menetapkan atau mengukir dalam hatinya dalam belajar agama ini, dia harus mengambil pemahaman yang lurus, ya, pemahaman salafus saleh dalam menurut ilmu, dalam meniti jalan keilmuan ini. Ya. Ya. Selain jalan salafus saleh, hanya akan berakhir dalam kesesatan dan kecelakaan. Nah, ini perlu kita pahamkan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya agama ini adalah satu ilmu yang Anda tidak akan bisa 100% pahami kecuali dari pemahaman salafus saleh. Ya. Kenapa? Ya, karena sahabat yang termasuk dalam rangkaian salafus saleh tadi adalah generasi yang melihat wahyu itu turun. Di mana turunnya? Ya, apa sebab nuzulnya bila itu Al-Qur'an, atau sebab wurudnya kalau itu hadis, maka pemahaman mereka jauh lebih presisi daripada pemahaman kita. Jadi kata-kata mengikuti jalan salafus saleh ini bukan jargon salah satu sekte atau salah satu jamaah atau salah satu kumpulan agama atau oknum, ya, dalam umat Islam yang beraneka ragam ini. Tapi ini adalah benar-benar fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan jargon orang-orang yang mengatakan dirinya orang salaf atau orang apa, tetapi hal yang fakta dan memang rasional. Bayangkan Anda memakai pemahaman, ya, orang yang tidak pernah bertemu Rasulullah, yang tidak pernah tahu bagaimana Rasulullah mengamalkan Islam itu, wahyu yang turun, ya, satu. Lalu dibandingkan dengan pemahaman umat yang melihat langsung Rasulullah, tahu bagaimana terjadinya wahyu tersebut, dan bahkan mereka bisa bertanya bila mana mereka tidak paham wahyu tersebut. Nah, dari 1 dan 2 ini, mana kira-kira ini presisi? Secara hitungannya saja, secara logis saja. Jelas yang kedua, ya, umat yang langsung melihat Rasulullah dan paham konteks dari turunnya wahyu tersebut. Ya atau tidak, teman-teman sekalian? Nah, ini hal yang badihi, hal yang rasional, hal yang wajar orang dimahami seperti itu. Maka mengikuti, ya, ittiba salafus saleh dalam meniti ilmu Islam ini adalah hal yang urgent, tidak bisa digantikan. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka sangat teliti, mereka semuanya mencari mana adakah hadis yang disebutkan Rasulullah dalam masalah ini. Ya, kalau tidak ada hadis yang secara jelas disebutkan, ada nggak perkataan para sahabat? Dan itu dibahas di dalam ilmu usul fiqh. Seperti itu kehati-hatian ulama agar mereka tidak berpendapat dari dirinya langsung. Karena mereka semuanya yakin bahwa saya semakin dekat dengan zamannya Rasulullah, ya, maka semakin dekat dengan kebenaran. Ya, kalau mereka memahami sebuah konteks, ada permasalahan, dicarikan dalilnya di Quran, ya, dicarikan dalilnya di dalam hadis. Ya, kalau nggak ketemu, daripada mereka menggunakan perkataan sendiri, mereka cari adakah perkataan para sahabat. Nah, ini tata cara para ulama. Ya, saya ulangi lagi, bukan hal yang menjadi eksklusif jargon salah satu, ya, sekte di dalam Islam atau pemahaman dalam Islam atau salah satu manhaj dari mana-mana yang lain, tapi hal ini adalah hal yang lumrah dipahami seorang yang mengatakan dirinya alim, bahwasanya memahami agama yang selamat adalah memahaminya dari perspektif salafus saleh. Karena tadi yang saya sebutkan, mereka melihat wahyunya langsung, mereka dididik oleh Rasulullah langsung, dan Rasulullah kalau melihat ada hal yang tidak benar terjadi di para sahabatnya, Rasul akan ingatkan
karena beliau adalah mubaligh, dan kita tahu Rasulullah maksum dalam tablighnya. Ya, Rasulullah tidak diam dari melihat kemungkaran. Rasulullah akan katakan, karena Rasulullah diberikan mandat untuk mendidik umat, ya, dan menjadikan mereka membawa mereka menjadi umat yang terbaik. Jadi akan ada hadisnya. Baik, dalam ayat ini dari surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Kata ya, berhati-hatilah orang-orang yang yukhalif, ya, menentang atau menyalahi perintahnya, apa yang terjadi, akan menimpa bagi mereka fitnah atau adab yang pedih. Mukasir mengatakan dalam tafsirnya, maksudnya adalah an amri, amar siapa? Amarnya Rasulullah, perintahnya Rasulullah. Wa huwa sabiluhu wa man minhaju wa tariqatu wa sunnatu wa syariatuhu. Namanya jalannya Rasulullah, ya jalannya, sunnahnya, syariatnya. Ya. Maka ini kita harus bawa kembali masyarakat Islam ini kepada jalannya Rasulullah. Ya. Jadi bukan hanya omongan di lidah, saya cinta Rasulullah, saya ini umatnya Rasulullah. Tapi kalau disuruh diingatkan, Pak, Bu, ini ada hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, silakan diikuti. Oh, nggak bisa, saya sudah punya kebiasaan seperti ini. Anda jangan lupa, ada kami lah. Loh, katanya cinta Rasulullah, katanya umatnya Rasulullah, katanya imamnya adalah Rasulullah. Kok saat diberikan perintah nolak dengan berbagai alasan, entah adat, entah kebiasaan, ya, entah kata Ustadz Fulan. Maka semua ulama, ya, siapapun itu, mereka mentakrir atau memberikan deklarasi kalau ada hadis Rasulullah bertentangan dengan perkataan saya, buang perkataan saya, ambil hadisnya Rasul. Ya, maka yang sangat sayangkan, kefanatikan kadang membutakan kita pada hal-hal yang sudah jelas seperti itu. Baik, fatuzal aqwal wa a'mal bi aqwali wa amali fama wafaqa dzalika qabil. Ya. Wa ma khalafa fa mardud. Maka barometer kebenaran itu jelas dalam agama Islam. Ya. Quran dan Sunnah adalah barometernya. Perkataan siapa saja bisa ditolak dan bisa diambil sesuai, ya, sejalan atau tidak hal tersebut dengan Quran dan Sunnah. Baik. Kama tsabata fi sahihain wa ghairu ma'ani Rasulullah man amila amalan laisa alai amruna fa huwa radd. Tiba ngikuti jalannya Rasulullah SAW, ya, berdasarkan pemahaman para sahabat, itu adalah hal yang patut diikuti. Maka siapa yang mencoba beramal dalam agama, ya, dia buat sendiri, dia pakai cara-cara sendiri, maka Rasul sudah mengingatkan, barang siapa yang beramal, ya, dengan amalan yang tidak ada disebutkan dalam urusan kita, bahwa raddun, maka dia tertolak. Maka saya katakan di sini, hukuman minimalnya saja orang yang melakukan hal yang tidak ada contohnya, termasuk dalam belajar nanti korelasinya, memahami dengan pemahaman yang tidak ada juntrungannya di dalam syariat, dia pakai akal-akalnya sendiri, maka tertolak. Ya. Hukuman minimalnya apa? Tertolak, tidak ada skornya di akhirat. Ini minimalnya, padahal ada hukuman-hukuman lain bagi orang-orang yang berbuat kebid'ahan atau mengada-ngada dalam agama. Minimalnya seperti Anda kerja tidak dapat gaji. Siapa yang mau? Ya, kerja 8 jam, ya, mulai jam 8 sampai jam 4 sore, tapi dikatakan bosnya, iya kamu kerja setiap hari, ya, 6 hari dalam 6/7, 6 hari dalam seminggu, tapi kamu nggak saya gaji, ya. Ya kerja saja, ya, tapi nggak ada digaji. Pasti nggak ada yang mau. Tapi aneh, dalam agama banyak yang mau seperti itu. Pokoknya saya tahunya seperti ini, saya lakukan. Pak, Bu, di situ tidak ada contohnya. Nanti Anda tidak dapat pahala. Sayang sekali waktu Anda. Jangan kita tahu umur kita ini hal yang paling berharga, ya, setelah keimanan, ya, dan lain-lain itu. Umur kita suatu yang
tidak bisa diulang. Masa muda kalau sudah lewat tidak bisa diulang. Masa sekolah, ya, kalau sudah lewat waktu belajarnya, otak ini berbeda, tidak seperti saat muda dulu. Maka kenapa kita buang waktu dengan amalan yang belum tidak ada ajarannya dan pasti dia dapat pahalanya. Ini kadang-kadang kita perlu koreksi diri kita dan sampaikan pada rekan-rekan atau teman-teman kita yang mungkin belum tahu. Baik. Ya, jadi ya korelasinya ilmu pun juga seperti itu. Dia belajar, dia mempelajari hal-hal yang tidak ada juntrungannya dalam agama, dalam artian dia anggap itu sebagai agama dan dia ilmu dengan sangat dalam, padahal di amal itu tidak ada contohnya dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya jalan salafus saleh adalah jalan yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, dalam Sahih Bukhari. Dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan mereka itu adalah para sahabat as-sabiqun awwalun, ya, disebutkan yang paling utama as-sabiqun awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan juga kaum Ansor dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Beliau menjelaskan dengan sangat jelas, ya. Maka kenapa kita tidak mengambil pemahaman generasi terbaik? Ya tadi Rasulullah yang mendidik, Rasul yang mentarbiah. Masa kita ragu dengan hasil tarbiyahnya Rasulullah? Ya, maka hal itu perlu kita murojaah, kita ingatkan lagi diri kita dan kita sebarkan kepada masyarakat. Ya, bentuk rasa cinta kita, care kita kepada masyarakat adalah menyampaikan ilmu yang sahih. Ya, jadi seorang alim itu tidak hanya menyerap ilmu, tapi dia juga menyaring ilmu saya sudah benar belum sebelum diberikan kepada masyarakat. Ya, seperti seorang dokter, hati-hati sekali dalam masalah dosis, dalam masalah ini obat benar nggak buat penyakit ini. Kalau sudah benar, ya dosisnya berapa ini? Sangat hati-hati seorang dokter. Itu yang diobati fisik. Seorang dai, seorang alim, ya, yang diobati adalah hati-hati manusia yang mungkin sudah meronta-ronta, kesakitan dengan semua virus yang tersebar di masyarakat metropolitan ini, masyarakat modern ini. Maka dalam memberikan obatnya tadi, hati-hati. Ya, bentuk kehati-hatiannya yang saya katakan tadi, ini sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah? Ini sesuai enggak dengan pemahaman para sahabat? Oh ya, sudah saya verifikasi, sudah approve, sudah benar, saya berikan kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, bukan menelan kisah-kisah khurafat, ya, lalu disebar ke masyarakat. Saya diingatkan, Pak Ustadz, itu khurafat, tidak ada dalilnya, itu cuma dongeng belaka. Ya, lalu dituduh macam-macam yang mengingatkan. Tidak seperti itu. Seorang alim, ya, dia menyerap ilmu, menyaringnya, ya, memilihkan dosis yang sesuai, disampaikan kepada masyarakat. Ini hal yang perlu kita paham. Ya, jalan salafus saleh ada jalan yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita tahu Allah SWT memuji para sahabat di dalam Al-Quran, ya, disifati dengan sifat-sifat yang baik. Ya, hal ini tentu sangat bertentangan dengan pemahaman orang-orang Syiah yang justru menghinakan para sahabat. Ini jauh dari pemahaman yang benar. Baik. Baik. Poin yang ketiga, ya, bahwasanya mengikuti jalan salafus saleh di semua lini. Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk masuk Islam, ya, secara kafah. Ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah di dalam agama Islam secara totalitas. Ya, bukan seperti kebiasaan ahlu kitab yang memilih-milih syariat. Oh, kalau saya masalah sholat, ya ikut Islam lah. Tapi kalau masalah ekonomi, ya jangan terlalu Islam, ya. Riba-riba ini rugi kalau nggak diambil. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Ya, sama mungkin buat yang mahasiswi, ya, Pak saudara-saudari, contohnya misalnya, oh iya, kayak saya kok sholat ikut Islam, kalau puasa ikut Islam. Tapi kalau masalah jilbab, ya jangan terlalu Islami banget lah. Nggak gaul, ya, nggak kekinian. Nggak bisa seperti itu. Islam adalah satu kesatuan. Saat kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ambil paket Islam ini secara totalitas. Ya, tidak boleh dipilih-pilih. Saya yang ini mau, yang ini nggak mau. Ini tidak bisa seperti itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, ya, karena syaitan itu adalah bagi kalian aduwwum mubin. Nah, ini juga salah satu talbis iblis. Saat iblis tidak bisa menghalangi seorang masuk Islam, ya, orang itu ya dibiarkan masuk Islam, tapi apa? Dikurangi kualitas Islamnya. Ini salah satu tipu daya syaitan, ya. Tidak bisa menghalangi orang tersebut dari masuk Islam, maka okelah masuk, tapi ya saya ganggu jangan sampai dia totalitas dalam Islam. Ya, dia dengan segala macam dalih yang dibisikkan syaitan ke telinga kita. Islam itu jangan terlalu kuno gitulah, yang modern dikit. Ya, maksudnya modern itu yang dicampur-campur dengan amalan-amalan yang batil, dia mendiskon agama dan lain sebagainya. Ya, dalam soal Al-Baqarah 85 Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab?" Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab lalu kufur dengan sebagian yang lain? Ya, dan ancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang seperti itu akan mendapatkan kerugian di kehidupan dunia dan juga akhirat nanti. Akan mendapatkan adab dan segala macam. Jadi itulah kebiasaan umat kita sebelumnya, ya, memilih-milih saat semaunya hawa nafsunya. Harusnya idealnya seorang muslim saat masuk Islam, saat mengatakan dirinya sebagai muslim, dia mengambil Islam secara keseluruhan. Nah, ini korelasinya saat mengikuti jalan salafus saleh dalam menuntut ilmu ini secara keseluruhan, bukan dicampur aduk dengan yang lain-lain. Oh, saya kalau akidah ya ikut salafus saleh, tapi kalau masalah ekonomi ya saya ikut ekonomi modern lah. Nah, ini nggak bisa seperti itu, ya. Ambil semuanya, ya, keilmuan semua cabang ini diambil dari pemahaman salafus saleh. Dan semua imam yang 4, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, mereka semua mengikuti jalan salafus saleh. Ya, mereka sudah saya katakan ya secara umum inti perkataan mereka, kalau ada perkataan saya yang menyelisih hadis Rasulullah SAW, bukan perkataan saya dan ambil perkataan Rasulullah. Ya, menunjukkan betapa mereka itu mengajarkan kepada umatnya, ya, pada pengikut-pengikut mereka untuk kembali kepada perkataan Rasulullah. Yang mereka lakukan adalah proses pembelajaran, metodologi keilmuan, ya, bukan menjadikan manusia agar jauh dari jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, jadi saya sebutkan juga yang paling paham syariat Allah adalah para sahabat karena tahu konteks, ya, tahu konteks bagaimana wahyu itu turun. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa dari kalian yang ingin mencari contoh, maka contohlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka kana abarra hadhil ummah, orang yang terbaik hatinya, paling dalam keilmuannya, paling sedikit takalluf, maksudnya memaksakan diri takalluf dalam beragama. Wa aqwamu hadiyan, yang paling lurus, ya, hidayahnya. Wa ahsanu ahlan, yang paling baik kondisinya. Ya. Qauman ikhtarahumullah, kaum yang Allah pilih sendiri untuk menjadi teman, sahabat nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ya, fa'rafu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim, maka ketahuilah keutamaan mereka itu para sahabat dan ikutilah jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, karena mereka para sahabat berada di atas hidayah yang lurus, ya, disebutkan dinukilkan dalam buku Jami' Bayan Ilm wa Fadlih. Ya. Juga di sini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir masih menukil perkataan Ibnu Mas'ud, wallahilladzi la ilaha illa ghairuh ma unzila surah. Beliau bersumpah lalu mengatakan, tidaklah diturunkan sebuah surat dari Quran kecuali saya tahu di mana turunnya, ya, dan dia juga turun ayat Quran kecuali saya tahu turunnya kepada siapa, dalam urusan siapa. Walau a'lamu ahadan a'lama minni tablughul ibil la rakibtu ilaihi.
Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu pada saya tentang masalah Quran ini, maka kalau masih bisa didatangi dengan menunggang onta, maka saya akan lakukan. Ini juga deklarasi dari seorang sahabat, bagaimana sahabat itu seperti ini kualitasnya. Tahu konteks, tahu bagaimana turun kepada siapa, kapan, di mana turunnya. Menunjukkan hal atau keilmuan yang kita nggak punya sebagai orang yang tidak hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, khosyah kepada Allah. Ya, waktu tinggal 7 menit ya, karena sejam kurang lebih kita itu, tapi saya minta waktunya pada teman-teman sekalian untuk menyelesaikan materi yang ingin saya sampaikan. Baik. Adab yang ketiga yang harusnya ada di dalam seorang thalibul ilmi, dia harus paham bahwasanya ilmunya itu harusnya, kadang kita bisa ngecek sesuatu itu beres dengan outputnya. Ilmu yang kita pelajari harusnya keluarnya apa? Rasa takut di hati kita. Dia belajar tapi malah main-main syariat, mencari celah-celah dalam syariat, ya, atau halo, type sebentar. Ya, yang jadi host Maharani Yana Prilia mungkin bisa dijadikan host saya. Jadi saya keluar soalnya. Baik. Maharani ada di tempat atau tidak? Ada Kanaila, Ustaz Kanaila. Ya, yang megang host ini, yang kusanya host. Baik, maaf sebentar, Ustaz. Iya, bisa diklik apa di participants saya, terus diberikan host ya, karena harusnya hostnya saya. Nanti yang karena yang menutup, yang closing saya juga. Taib, jazakillah khairan. Nah, recording jalan ya. Nah, ya, poin tentang khosyah tadi sebentar saya sharing lagi. Nah, ya, ya itu ya, orang yang takut kepada Allah, orang itu adalah orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka esensi keilmuan, ya, orang belajar agama apa adalah dia jadi takut, dia memiliki khosyah, berhati-hati, karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah punya sifat as-sami, al-basir, Maha mendengar, Maha melihat, al-alim, Maha mengetahui, ya, al-khabir, ya, sama Maha mengetahui. Maka dia seakan-akan walaupun tidak ada polisi, tidak ada auditor di sekitarnya, dia merasa itu semua Allah SWT mengawasi dia. Ini hebatnya kaum muslimin, bedanya kita dengan umat-umat yang lain. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dalam iman seseorang, dia orang yang mengontrol diri secara otomatis. Ya. Ini kalau bisa terjadi di masyarakat, masyarakat aman.
Tapi apa? Ya butuh diedukasi. Ya. Baik. Ya, waktunya dengan sedikit saya cepatkan. Kasih mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya orang yang benar-benar taat kepada Allah adalah orang ulama yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenalnya ya? Dengan belajar, ya, dengan mempelajari Quran dan Sunnah, karena di situ dikenalkan kita dengan sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau mengatakan, Allah, semakin besar pengetahuan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin dia takut kepada Allah. Jadi hubungannya semakin tinggi ilmu, harusnya semakin tinggi iman, maka semakin tinggi rasa khasyah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ideal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka ada yang salah dalam proses tadi. Ya, dia belajar sudah lama, belajar ilmu agama, tapi kok semakin tidak ada rasa takutnya, kayak seakan-akan meremehkan agama, main-main agama, maka ada yang salah. Entah ilmunya yang salah, entah tadi niat di awalnya dia salah. Ya, ya misalnya kita berikan contoh, ya ini tidak mendiskreditkan salah satu pekerjaan ya. Saya berikan contoh saja, misalnya dia sudah ya sekolah kedokteran sampai yang paling tinggi. Harusnya dia semakin sayang dengan masyarakat, menjaga kesehatannya, semakin tahu cara mendapatkan menyayangi masyarakat dengan cara-cara terbaik. Tapi justru membisniskan secara brutal profesinya tadi. Harusnya cukup dengan obat yang tidak terlalu mencekik harga kepada masyarakat, tapi dia untuk mendapatkan keuntungan, dia kasih ini obat ini saja Pak, tebus yang sini harganya sangat mahal. Ya, jadi keinginannya yang dulu harusnya berkhidmat kepada masyarakat, ya, berubah menjadi prospek bisnis yang tiada habisnya. Nah, sama dalam keilmuan agama, seorang mubaligh harusnya care-nya adalah bagaimana meningkatkan kerohanian masyarakat, keimanan mereka, mendekatkan mereka kepada Quran dan Sunnah, menjadikan mereka hamba Allah yang sejati. Tapi kalau dibalik, membisniskan agama, bagaimana mengeruk uang jamaah, tidak peduli bagaimana mereka tahu agama itu tidak, yang penting saya keruk duitnya. Itulah yang menjadi problem di masyarakat juga. Karena dari mana? Karena niatnya salah. Dia jadikan agama sebagai kendaraan keinginan pribadinya atau keinginan duniawi. Maka ini perlu dicek di dalam setiap kali kita mendalami ilmu agama. Sudah benar niatnya? Sudah menghasilkan khosyah kah? Nah, ini adab yang perlu kita pahami dalam thalabul ilm. Baik. Ya, Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Iman, beliau mengatakan annahu la yakhsha illa alim, yang tidak takut kecuali seorang yang alim, yang mengenal Allah. Allah sudah mengabarkan bahwasanya semua yang takut kepada Allah, maka dia hakikatnya adalah orang yang mengetahui atau alim, memiliki ilmu. Ya, kebalikannya, ya, kebalikannya ini tambahan dari saya. Walaupun orang sudah belajar ilmu agama, tapi dia tidak ada khosyahnya, tidak ada rasa takutnya, sebenarnya dia bukan alim. Hanya cangkangnya saja terlihat sebagai orang alim ulama, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cepatkan, waktunya sudah sempit. Contoh ilmu yang menghasilkan khosyah, ya. Ya, suatu ketika saat Nabi SAW sholat, nah, tadi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ada sisa tangisan atau tetesan air mata di dada Rasulullah SAW. Berarti apa? Rasulullah yang sudah jelas-jelas dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala saat sholat, ya, itu dalam sholat membaca Quran, membaca zikir, Rasulullah menangis. Berarti ada efeknya, ya. Contoh khosyah yang keluar dari diri Rasulullah SAW nampak dari dhahir Rasulullah SAW. Pun kalau kita lihat contoh yang kedua, Pak sahabat juga, ya, saat dibacakan surah An-Nisa,
dan sampai di dalam perkataan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana dan kita datangkan dalam setiap umat seorang syahid dan kami jadikan engkau ya syahid bagi atau saksi bagi seluruh mereka. Maka maksud mengatakan hasbuk naam ya. Wa qara alaihi Ibnu Mas'ud naam. Saya ulangi, Ibnu Mas'ud membacakan kepada Rasulullah surah An-Nisa sampai dari perkataan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, surah An-Nisa ayat 41 tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan cukup ya. Maka maksud melihat Rasulullah SAW menitikan air mata. Nah, ini ada efeknya. Ya, membaca Quran, ya, membaca di Rasulullah SAW, yang disitu ada mengingatkan akhirat, itu harusnya ada efek dalam hati. Kok tidak ada? Nah, ini perlu dilihat hatinya bagaimana. Ya, karena agama ini, Islam, bukan hanya ritual kosong tanpa ada pergerakan rohani, tapi ada yang bergerak dalam hati ini, tumbuh iman ini, tumbuh rasa ketakwaan ini dengan belajar. Ya, kalau tidak, ya tadi perlu dicek lagi. Baik. Iya, dalam syarah Hilatul Ilm, ini juga ada syarah lain. Saya katakan Hilatul Ilm banyak syarahnya. Ada syarah saya Ibnu Taimin, ada syarah saya Sitri, ya ini salah satu syarahnya. Beliau mengatakan khosyah adalah hal yang harusnya dicapai, darajatul matlubah. Dan rasa khosyah ini menjadikan manusia itu termotivasi untuk menjaga syiar-syiar Islam secara batin, secara tidak terlihat atau zahir yang nampak. Baik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sudah berada di akhir pertemuan kita. Mungkin ada teman-teman mahasiswi yang ingin sharing, ya, kita berdiskusi, silakan. Tafadhol yang ingin berdiskusi. Taib ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Seperti yang saya katakan, tetap harus baca modulnya. Lebih bagus lagi kalau baca buku aslinya, karena ada yang terjemahan bahasa Indonesia, bahkan ada yang bahasa Inggris ya, tapi jangan lupa terus dibaca dan dipahami dengan baik ya, jangan dari live session saja karena tidak cukup. Ya, saya kadang hanya menyampaikan cuplikannya saja atau intinya saja atau poin tambahan yang saya lihat sebagai hal yang penting untuk ditekankan. Tafadhol, ada yang beresen. Saudari Faiza, silakan. Syukron Ustadz. Afwan Ustadz, mau tanya ini, kan kalau misalnya kita sudah mengetahui satu ilmu dan kita pengen ngamalkan, itu bagaimana ya sikap kita Ustadz dengan keluarga yang itu benar-benar seperti menentang, bahkan mungkin berkata-kata yang bikin kita tuh jadi down gitu Ustadz. Contohnya seperti yang sangat sulit dihilangkan adalah tradisi tahlilan itu Ustadz. Di keluarga itu masih menganut itu dan saya diwajibkan untuk hadir karena itu paman gitu. Saya bingung Ustadz untuk menolaknya itu seperti apa yang ngomongnya gitu. Sedangkan saya tahu, saya berpendapat bahwa itu bid'ah. Bagaimana Ustadz? Ya, baik. Jazakallahu khairan. Poin pertama, bahasanya dalam berdakwah ya cukup resenya diturunkan. Baik, yang pertama dalam berdakwah kita harus menetapkan, kita sudah masuk ke dalam ranah dakwah, kita harus memperkuat sabar. Karena memberikan inspirasi pada seorang itu tidak bisa diotakkan dalam waktu. Karena mungkin seorang itu dapat hidayah setelah kita meninggal, setelah kita tiada, atau mungkin setelah kita, mungkin dalam konteks mungkin tidak sampai meninggal, kita pindah
rumah jauh dari dia baru tahu, oh ternyata yang dikatakan tetangga saya itu benar. Yang dikatakan ponakan saya itu benar. Jadi esensinya adalah menyampaikan, diterima atau tidak terima, itu kembali kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, saat dakwah kita ditolak oleh seseorang, siapapun orangnya, tidak perlu ada rasa dongkol atau marah atau tersinggung. Karena itu hal yang lumrah manusia lakukan, menerima atau tidak, setuju atau tidak. Maka tugas kita menyampaikan dengan cara yang paling baik, dengan akhlak yang terbaik, tapi kita serahkan terima atau tidaknya kepada Allah, dan kita tidak perlu tersinggung atau tidak perlu menjadi meruncing, ya, menjadi membenci dia dalam takaran yang tidak wajar. Ya. Kita benci titik salahnya dia, artinya kemungkaran. Tapi orang yang kita kasihan sebenarnya, karena tidak tahu. Orang tidak tahu itu bagaimana sih? Ya, orang kalau nggak tahu, ya dia menolak apa yang dia tidak tahu. Sesuatu yang gharib, sesuatu yang aneh. Ini apa sih? Ditolak. Nah, tugas kita untuk mengenalkan setahap demi setahap. Yang ketiga, ya adapun Anda diajak pada sebuah amalan yang mungkin ini ada contohnya di Rasulullah SAW, pahamkan dengan baik, pakai strategi, ya biar dia bisa memahami kita tanpa kita harus mengorbankan agama kita. Kita jelaskan hal itu menurut saya tidak ada contohnya, dan saya tidak berkenan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya. Seperti saya menghargai Anda, tolong saya dihargai dan pakai cara-cara yang lembut. Ya, walaupun dia tetap bisa pakai cara yang kasar dengan memaksa atau apa, kita terus pakai yang dia agar tahu ini loh agama yang berefek pada saya menjadi orang yang tidak melakukan proses atau cara-cara yang ilegal atau cara-cara yang kasar. Nah, coba lihat diri Anda yang katanya Anda juga beragama, tetapi Anda pakai cara kasar kepada saya. Maka mana efeknya? Seperti itu. Pokoknya pakai cara yang bagus, dalam menerapkan dengan cara yang bagus, pahamkan dengan baik. Nah, tunjukkan kita ketegaran kita, dan after effect-nya juga kita tetap baik. Maksudnya dalam artian seperti ini. Berbeda pendapat dengan keluarga paman Anda dalam hal ini, ya, tapi tidak membuat Anda tidak putus hubungan. Ya. Makin lama-lama dia akan melihat, oh berarti orang ini agamanya baik, yang diajarkan yang dia pelajari baik. Lihat, kita seperti itu sama dia, tapi dia tetap baik sama kita. Itu akan memberikan efek psikologis yang berbeda kepada orang yang kita dakwahi. Bagaimana kita getol dengan senyumnya, dengan care-nya, tapi juga punya sikap. Nah, ini hal itu akan menimbulkan hal yang dia bertanya-tanya sendiri. Orang ini sudah saya marahi berkali-kali, tapi kok tetap dia berakhlak baik dan dia mengajak dengan lembut. Nanti dia berpikir, coba sih apa sih dalilnya dia, apa argumentasinya dia. Seperti itu. Yang butuh kesabaran, ya. Kalau kita saja ditolak, Nabi Ibrahim pun juga dalam dakwah kepada ayahnya juga ditolak, ya, sampai diancam akan dilempar segala macam, ya. Itu adalah harga atau beban orang saat mengambil jalan dakwah ini, ya. Moga-moga itu bisa menjawab, ya. Bisa tanyakan kepada guru yang lain, mungkin memiliki jawaban yang lebih bijak, lebih baik daripada saya. Baik, Fadl, yang bertanya selanjutnya, Saudari Nasya. Fadl. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Ustaz? Nah. Afwan Ustaz, sebelumnya saya mau sedikit cerita, lalu nanti saya akan bertanya dari cerita itu Ustaz. Jadi dulu tuh saya pernah mengajar di suatu sekolah Ustaz. Nah sekolah itu tuh baru Ustaz, jadi sekolahnya tuh menyediakan dari prasekolah sampai SD. Nah sekolahnya itu Islam terpadu. Nah di sekolah itu awal-awal saya ngajar di tempat itu, emang sih Masya Allah dari kepala sekolahnya yang mengelola sekolah itu tuh maksudnya tuh berniat untuk jadi, beliau itu memang baru belajar belajar agama juga Ustaz. Nah, tapi dari sebelum-sebelum beliau belajar agama itu tuh, maksudnya lebih mendalam lagi, sekolah itu tuh lumayan ramai di, orang-orang, anak-anak, apa ya, orang tua itu mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah itu, karena memang dari metode belajarnya itu,
sangat bagus dan apa ya, sesuai tahapan anak gitu, tidak yang memaksa anak belum bisa baca, masih usia 5 tahun itu langsung disuruh baca gitu, enggak Ustadz. Jadi memang sesuai tahapan usia gitu. Cuma, semakin saya udah lama di situ ya Ustadz, eee banyak kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh kepala sekolah dan sehingga itu membuat, apa namanya, beberapa wali murid dan juga termasuk beberapa guru di sana itu merasa kurang nyaman. Contohnya kalau untuk, kalau aturan-aturan yang dibuat kepada, apa namanya, wali wali siswa di situ, orang tua murid di situ, salah satunya adalah, wajib untuk mengikuti kajian bulanan gitu. Nah, kajian bulanan ini wajib banget diikuti kalau misalkan kayak 2 kali izin atau sekali mau izin itu harus bener-bener apa namanya, memberikan bukti otentik. Misalkan orang tuanya tidak bisa hadir karena kerja. Nah, itu harus memberikan seperti surat kerjanya gitu, Ustadz. Nah, sampai ada beberapa orang tua yang merasa keberatan gitu. Saya kan juga maksudnya salah satu alasan orang tua yang pernah saya dengar, saya ini kerja mendapatkan uang juga untuk membayarkan anak saya untuk sekolah di sini. Nah, itu salah satunya, tapi jadi perdebatan juga gitu, Ustadz, salah satunya itu. Nah, kalau salah satunya di guru yang membuat guru-guru, kurang nyaman itu, Ustadz, guru-guru itu di sana, saya jadi diberikan seperti, apa ya, tugas. Nah, kita itu dari bangun, tugas laporan gitu, Ustadz, bangun tidur, kita semalam tidur jam berapa, lalu ditulis kita, seperti ada checklist gitu, Ustadz. Checklist, semalam itu tahajud atau tidak, terus, tilawahnya sudah berapa, gitu-gitu, Ustadz. Nah, memang tilawahnya guru juga ditargetkan. Awal-awal saya juga merasa, "Oh, alhamdulillah nih saya, jadi ada, apa namanya, waktu untuk, apa namanya, tilawah saya juga gitu, ditargetkan sehari 3 juz gitu, Ustaz. Nah, cuma makin kelamaan-kelamaan itu kayak seperti ditambahkan, jadi kalau misalkan kita terlambat sedikit cuma 1 menit, itu langsung kayak seperti ada bukan hukuman sih, tapi disuruh kayak merefleksikan gitu, kenapa tadi terlambat. Itu awal-awal saya terima, cuma makin banyak gitu, makin kayak numpuk-numpuk, itu jadi saya merasa jadi beban dan sekarang saya malah jadi, apa ya, merasa nulis itu beban banget gitu, Ustaz. Nah, dan beberapa kebijakan yang kurang membuat nyaman orang-orang di sekitarnya dan akhirnya banyak orang tua yang mundur dari situ. Jadi, apa, memindahkan anak-anaknya sekolah di tempat lain daripada di tempat itu, gitu, Ustaz. Nah, itu saya mau bertanya, Ustaz. Jadi, apakah dari, apa namanya, banyaknya siswa yang mundur dan termasuk guru-guru juga banyak yang mundur dari mengajar di situ, itu adalah ujian untuk si kepala sekolahnya atau memang, harus membuat suatu kebijakan yang mungkin lebih diringankan lagi gitu Ustadz untuk, yang memiliki sekolah itu Ustadz, gitu Ustadz. Syukran. Afwan Ustadz masih dibisukan Ustadz, jadi suara tidak terdengar. Ya, nah, Taib ya, jawaban saya ya untuk hal bersifat pengaturan manajemen pendidikan seperti itu, karena bukan takhusus saya, mungkin bisa dikembalikan kepada para pengajar atau para orang yang ahli dalam hal tersebut. Ya, maka masalah mengatur seperti itu kembali kepada manajemen. Ya, saya tidak tahu tidak tahu bagaimana sekolahnya, tidak tahu juga bagaimana maslahat yang harusnya dicapai, targetnya apa, visinya apa, saya tidak tahu. Maka saya tidak bisa menjawab dalam hal ini. Ya, silakan Anda tanya kepada orang yang memang memiliki background keilmuan manajemen pendidikan atau tarbiyah. Dalam ini wallahu alam bisawab. Taib, ada Syukran lagi yang Ustadz. diskusi? Nah, Taib, teman-teman sekalian yang ingin Jumatan ya, karena memang waktunya dekat dengan Jumatan, boleh meninggalkan karena sesi kita sebenarnya sudah selesai. Ini hanya untuk saya buka biar teman-teman sekalian ada ruang untuk berdiskusi. Betul? Ya, saudari Mei Syarah. Nah, Bismillah, Ustaz, saya mau bertanya terkait dengan praktek kesyirikan yang ada di lingkungan ya. Kebetulan kami sudah pindah ke kota, cuma orang tua saya masih ada di kampung. Nah, kampung itu merupakan kampung kecil, terus di dalamnya masih ada praktek kesyirikan. Jadi sebagian besar masyarakatnya masih melakukan praktek kesyirikan, percaya pada khurafat, dan
melakukan praktek-praktek kejawen yang sebenarnya benar-benar bertentangan dengan Islam gitu. Bahkan ada yang kecampur dengan budaya Syiah ya. Terus kemudian bapak saya itu adalah satu-satunya orang yang memang beliau belum ngaji ya. Cuma mungkin dari tradisi-tradisi itu kan beliau merasa nggak nyaman dan kemudian nggak menjalankan gitu. Nah, itu kan beliau menjadi satu-satunya yang memang di situ berprinsip seperti itu. Terus beliau berusaha untuk mendakwahkan karena kebetulan dulunya itu pernah menjadi seorang RW ya. Jadi beliau merasa punya kewajiban untuk mengingatkan warganya. Ya, jadi dari yang dasar-dasar aja kayak misalnya tidak melakukan kayak tahlilan dan seterusnya, terus tidak melakukan kayak kemenyan, bahkan mengenyan di tempat-tempat tertentu gitu, beliau itu sempat mendakwahkan itu. Kemudian warga itu mulai membenci. Jadi ada beberapa oknum, mungkin 3 atau 4 orang, mereka membenci, kemudian mereka mengajak warga yang lain untuk membenci bapak saya. Akhirnya bapak saya itu menjadi minoritas di situ, bahkan menjadi seorang yang memang jalannya agak lurus gitu di situ, gitu Ustaz. Terus kan kemudian akhirnya bapak saya berhenti untuk menasihati mereka karena merasa kalah gitu loh. Nggak ada yang mendukung beliau dan beliau merasa berjalan sendiri begitu. Nah, terkait yang saya tanyakan, kan menurut Fudail bin Iyad itu kan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya gitu kan. Dan beramal karena manusia itu juga merupakan syirik. Jadi ini kalau misalkan dikaitkan dengan sikap bapak saya yang kemudian menjauhi mereka karena memang kalah ya dari sisi dari sisi pendukung gitu, itu gimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Taib, suara saya sudah on ya, Taib. Ya, yang pertama saya katakan adalah terima kasih pada Bapak Saudari sudah berusaha untuk berdakwah. Ya, semoga Allah SWT balas kebaikan beliau. Taib. Poin yang kedua, adapun Anda mengkorelasikan perkataan salah seorang ulama adalah saya kira tidak semua artinya menjadi barometer kalau seperti ini pasti seperti ini ya, seperti rumus seperti itu. Karena kadang ulama dalam menyebutkan atau mengatakan sebuah perkataan itu hanya menggambarkan satu sisi dari banyak sisi, artinya indikator dari banyak indikator ya. Adapun orang tua Anda saat merasakan kesulitan dalam berdakwah dan dia melihat ada sebuah bahaya saat dibenci, nanti kan nanti naik dibenci, nanti dituduh macam-macam nanti. Nah, ini kembali kepada pilihan beliau mampu atau tidak berdakwah. Kadang ketekanan itu tidak hanya bersifat fisik tapi bersifat kejiwaan ya, support atau tidak disupport seperti itu. Ya, kalau kita tanya idealnya, ya idealnya seharusnya terus berdakwah, ditolak apapun tidak ditolak. Ya, justru itu juga menunjukkan kadar keikhlasan seseorang. Tapi tidak serta-merta saat orang tua Anda berhenti, lalu langsung diambilkan perkataan ulama tersebut, lalu diaplikasikan secara sepihak seperti itu. Saya kira tidak sampai seperti itu. Apa sikap yang perlu diambil? Ya, kita pertama harus apresiasi orang tua Anda karena sudah berusaha berdakwah. Ya, hanya saja dalam perjalanannya beliau merasa down, merasa lelah ya karena tidak ada support, dan itu wajar manusia ya. Yang kita lakukan adalah menyemangati lagi beliau dan mungkin memberikan insight atau inspirasi cara-cara yang mungkin tidak menimbulkan kefrontalan yang mungkin beliau hadapi saat menggunakan cara tertentu. Ya, artinya thariqah dakwah, tata cara berdakwah itu sangat banyak. Ya. Dan kadang manusia butuh muqaddimah dalam dakwah. Jadi tekniknya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu melembutkan hati audiens dakwah. Dia kalau disuruh langsung berubah tidak mau. Tapi seperti Rasulullah saat menang perang Hunain, ya mendapatkan banyak ghanimah, ya beliau bagi kepada orang-orang yang masih lemah keislamannya. Kasih banyak onta, kasih banyak, kasih banyak, kasih banyak. Orang-orang yang sudah lama Islam dia dikasih. Bukan karena Rasul tidak adil, tapi Rasul sekarang sedang proses ta'liful qulub, yaitu melembutkan hati. Ya, mungkin metode ini bisa dipakai walaupun nggak tahu dalam kapasitas Bapak Anda atau tidak. Cara dakwah misalnya sering melakukan baksos, bakti sosial, ya membagikan makan segala macam. Nggak usah ngomong dakwah dulu, biar mereka mengenal. Oh, orang ini intensinya baik, niatnya baik. Setelah itu baru dimasukkan pengajian atau ilmu sepatah dua kata nasihat
Ini dalam prospek organisasi ya. Kalau orang misalnya dia sering, kalau di desa mungkin ya ada orang usaha dikasih utangan tanpa riba, tanpa apa. Saya kawan bayarnya Pak, ya sebisa Bapak, ya saya hanya ingin membantu Pak. Jadi orang paham, oh, orang ini niatnya baik. Atau memberikan apa sembako, memberikan apa minyak, nasi, apa beras. Nah, tanpa ngomong dakwah dulu, karena sedang melembutkan hati, membangun kepercayaan. Nah ini kadang-kadang, maksudnya ini saya kasih kata-kata seperti ini pada Anda, maksudnya adalah ada cara, mungkin cara yang dahulu bukan salah mungkin, tapi mungkin kurang tepat untuk masyarakat per case by case ya, atau per kasus, pakai cara yang lain. Ya kayak orang seperti ini, orang jalan naik mobil, dia masuk ke jalan, loh jalannya ketutup, jalannya diblokir, dia langsung tinggalkan mobilnya lalu pergi jalan kaki, udah nggak mau jalan sana lagi, atau dia putar balik, dia cari, oh ada jalan lain, ada jalan alternatif. Nah dakwah pun juga seperti itu, kalau kita bisa misalkan ada satu cara, dua cara, tiga cara belum pas, pakai cara keempat, kelima sampai ya. Nah ketahanan kita dalam berdakwah kaitannya dengan ikhlas, kaitannya dengan rasa sayang kita kepada orang kita dakwai. Semakin besar ikhlasnya, semakin sayang kita pada orang kita dakwah, kita semakin endurance, kita semakin tahan untuk terus mendakwai dia. Tapi semakin kita nggak ikhlas, semakin kita nggak care, misalnya bodoh amat yang dapat hidayah atau nggak mau sudah, nah tinggal. Nah ini berkaitan dengan kontinuitas seorang dai dalam mendakwai. Kalau dia tinggal, sebenarnya masyarakat pun juga harus tahu kalau ada seorang dai sampai meninggalkan tempat itu, berarti mereka harus paham orang ini sudah lelah dengan kita benar nggak nih kita sampai membuat seorang mubaligh menjauhi kita. Ya ini juga barometer di dua arah ya. Audiensnya juga jadi paham loh, sampai ditinggalkan berarti sudah nggak care lagi nih orang sama kita. Dan lain banyak cara. Dan jadi pertama tadi saya ulangi jawabannya, usaha Bapak Anda semoga Allah berikan balasan ya, ini hal diapresiasi. Yang kedua, adapun ada masa down, masa lelah, itu bisa diberikan memang waktu untuk istirahat, atau setelah itu dimotivasi lagi untuk berdakwah seperti itu. Pun ini jawaban selanjutnya, kalau tidak mampu mengingkari sebuah kemungkaran dan hatinya terus bergejolak, daripada Bapak Anda stres karena pertentangan di dalam hatinya, apa yang dilihat dan apa yang ini didakwakan tidak connect. Kalau saya boleh rekomendasi, saya nggak tahu secara luas bagaimana keadaan Anda, posisi Anda bisa ajak Bapak Anda ke tempat Anda biar dia tidak kepikiran, karena juga sebab penyakit adalah banyak pikiran atau stres tadi. Ini jawaban tambahan. Jadi yang ini tadi ya, apresiasi Bapak Anda sudah berdakwah. Yang kedua, berikan waktu istirahat, motivasi lagi untuk berdakwah dengan cara yang lain, mungkin bisa di masyarakat. Karena berdakwah itu memang harus kontinu dan terus menerus. Dan jangan buru-buru langsung mengaitkan dengan perkataan ulama, oh berarti Bapak saya riya, oh berarti Bapak saya tidak benar niatnya. Jangan seperti itu dulu, karena kita seorang muslim, kita harus nuntun kepada setiap muslim. Wallahu alam bishawab. Ya, silakan, siapa dulu ini tadi? Ya, tinggal dua lagi ya. Jangan ada yang resen lagi karena waktunya sudah sempit. Siapa dulu? Saudari Ella atau saudara Muhammad Fajar? Fadol. Tadi Dulu Bapak. Ya, ya, Bapak Muhammad Fajar silakan. Pak Ustadz, nih suara saya ada ya, Tad? Ya, nah, wujud. Ada suaranya, silakan. Pak Ustadz, ini mau tanya tentang isu feodalisme pesantren, Ustadz, yang mana orang-orang banyak lihat itu berkaitan dengan katanya itu adab yang berlebihan yang dilakukan di pondok, Ustadz. Itu menurut Ustadz gimana, Ustadz? Atau memang dari konsep adab yang diajarkan itu berlebihan, atau memang dari orang luarnya, Ustadz, yang pengen menjatuhkan posisi pesantren, Ustadz? Baik. Ya, adab itu perlu dijaga, tetapi adab jangan sampai merujuk kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, misalnya kayak rukuk-rukuk sama Ustadz, ya, atau rasa takut berlebihan, takut tuan Ustadz, takut
Nah, ini perlu diluruskan. Ya, hormat tidak perlu rukuk. Ya, tidak perlu merendahkan badan. Ya, tetap tegap karena kita nggak rukuk sama sujud kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin. Kadang-kadang ada pengamalan yang berbeda. Hormat iya, kita disuruh hormat sama guru. Tapi tidak sampai segitunya. Jadi jangan tabrakan adab dengan aturan Islam yang sudah baku. Itu poin pertama. Yang kedua, ya, tadi rasa takut yang berlebihan. Jadi jangan sampai ini hebat Ustadz saya ini. Dia nggak tahu tiba-tiba dia ngingetin saya, padahal dia nggak tahu infonya saya melakukan hal itu. Nah, ini al-ilmu bisarair, ilmu untuk hal-hal yang rahasia yang dia ketahui, ilmu yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berlebihan karena mungkin tahu gurunya apa, saking dia ta'zimnya, dia sampai mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang berlebihan. Jadi jangan, saya ulangi, tidak ditabrakkan antara adab dengan ilmu keislaman yang lain. Adab Anda tetap bisa beradab, tapi tidak usah keluar dari frame Islam itu sendiri. Ya, jadi tidak bertabrakan. Ya, suruh beradab, suruh menghormati guru, ya, suruh berbuat baik pada guru, dan juga kebalikannya, guru berbuat baik pada muridnya, perhatian dan mentarbiyah, tidak bertentangan. Adapun kesalahan praktek dari sebagian oknum tidak serta-merta menjadikan berarti nggak usah beradab, tidak usah terlalu beradab sama guru, tidak seperti itu. Ya, salah pengaplikasian bukan berarti mabadiknya atau basic sandaran hukumnya sebagai sesuatu yang salah, tidak mesti seperti itu. Seperti yang dituduhkan kepada orang-orang non-Islam, kepada kaum muslimin, teroris segala macam, adanya oknum itu emang ada, dia muslim, dia melakukan hal itu kan oknum, dia salah tafsir dengan Islam yang benar, akhirnya dia melakukan kekerasan, melakukan pertumpahan darah segala macam. Ini dia tidak mewakili, bukan representatif dari Islam sama sekali. Nah, maka yang dilihat adalah dari segi basic agamanya. Di Quran dan Sunnah ada nggak disuruh rukuk sama guru, sujud? Tidak ada. Maka menghormati dengan cara ini adalah cara yang salah. Jadi kadang hormatnya benar, tapi saat pengaplikasian salah. Ini yang perlu diluruskan di masyarakat. Wallahu alam. Yang terakhir, syukuran Ustadz. Afwan. Iya, silakan Saudari Ella. Tafadhol. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya soal tentang syariah Islam ya Ustaz. Apakah betul syariat Islam hanya bisa ditegakkan di satu wilayah atau di daerah atau negara yang memang Islam tegak di dalamnya gitu ya, misalnya kayak di Indonesia gitu, seperti misalnya syariah Islam terkait zina, kemudian terkait mencuri, kemudian hak waris dan segala macam, itu apakah tidak bisa diaplikasikan gitu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, banyak sekali kehancuran. Contoh kecilnya adalah hak waris. Banyak keluarga yang saling bunuh antara kakak dan adik, kemudian orang tua dan segala macamnya, karena pembagian waris yang dianggap tidak adil begitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Ya, kalau saya tidak salah dengar, soalnya adalah apakah syariat Islam itu tidak bisa ditegakkan di tempat-tempat yang tidak benar-benar menjalankan syariat Islam. Betul begitu pertanyaannya? Betul, Ustaz. Ya, taib. Saya katakan, ya, kita semua setelah zaman kolonialisme, bagaimana kaum Eropa itu mengacak-ngacak di kaum muslimin, mengganti hukum-hukum mereka dan segala macamnya. Nah, tugas kita adalah mengedukasi lagi masyarakat, mengajarkan mereka yang paling utama, paling basic, kembalikan mereka kepada tauhid, pengesahan Allah. Ya, nanti hukum-hukum yang lain itu akan ngikut. Ya, masyarakat ini, ya, dididik dari yang paling dasar. Seperti Rasulullah SAW saat ingin merombak, ya, tatanan masyarakat
Quraisy Arab saat itu di kota Mekah secara spesifik, yang pertama beliau dakwakan adalah tauhid. Diajarkan dulu basicnya. Orang bagaimana berubah kalau dia nggak punya motivasi untuk berubah. Jadi jangan kita memang hal yang menyedihkan saat kita melihat pengamalan Islam tidak begitu kuat di masyarakat. Tapi kita jangan buru-buru menyalahkan masyarakat. Mereka pun juga dalam tanda kutip korban dari minimnya edukasi. Seperti saya katakan di awal tadi. Nah, tugas kita mengedukasi. Apa yang pertama kali diedukasi? Masalah tauhid, pengesahan Allah. Ajarkan mereka untuk percaya kepada Allah, mengesahkan Allah, percaya di hari akhir. Itu kok sudah kuat. Umat ini mau disetir kemana saja sesuai dengan tuntutan Quran dan Sunnah itu mudah. Kalau dibalik prosesnya, maka akan terjadi malapetaka, dipaksakan memakai hukum Islam, tapi masyarakatnya tidak siap. Mereka yang pertama kali akan menolak. Ya tadi yang Anda sebutkan sendiri kasusnya, masalah warisan, sudah saling jegal sama sekali, saling menjatuhkan, saling membunuh, dan apapun yang Anda sebutkan tadi. Itu karena mereka tidak siap untuk menerima Islam sebagai hukum yang mengatur mereka. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai hal yang mengatur. Saya ingin paling banyak warisannya. Saya kakak pertama. Kalian adik-adik, tidak usah banyak-banyak. Namanya seperti itu. Nah, tadi saya katakan kembalikan seperti tata cara Rasulullah mendidik masyarakat. Mana yang pertama kali? Masalah tauhid. Masalah mengesahkan Allah, masalah akidah, masalah menguatkan iman. Setelah itu masyarakat, dan ini saya katakan sedikit, dalam fase Nabawiyah, dalam fase dakwah di Madinah, setelah itu baru banyak syariat yang turun. Tapi Muhajirin dan Ansor sudah kokoh imannya. Ya, maka saat perang Badar, Rasulullah tanya pendapat mereka bagaimana. Ini kita menghadapi musuh, jumlahnya jauh lebih banyak. Maka jawaban para sahabat yang terkenal, dan itu ditulis dalam buku-buku sirah. Wahai Rasulullah, pintakan kami kemana saja. Engkau bawa kami masuk ke lautan, kami akan masuk bersamamu. Maksudnya apa? Saking percayanya, saking yakin bahwa Rasul nggak mungkin membawa kepada hal yang mudarat. Perkataannya bisa kita manis sebagai permisalan saja. Ya nggak mungkin juga Rasulullah SAW menenggelamkan umat itu. Maksudnya kemanapun engkau pergi Rasulullah, kami bersamamu. Beda dengan kualitas Bani Israel yang imannya tidak sekokoh para sahabat saat ditanya, ayo kita taklukkan sebuah negeri, maka Bani Israel mengatakan, kamu dengan Tuhanmu saja yang berperang, kita duduk di sini. Ini beda kualitas. Maka PR kita kalau Anda tanya, ya pengamalan Islam akan semakin kuat kalau masyarakatnya sudah kuat imannya, sudah kokoh kisahnya. Bagaimana menguatkannya? Ajarkan hal yang paling basic yang dahulu juga Rasulullah awali dakwahnya, yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Kalau saat orang sudah kenal sama Allah, dia mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, maka dia akan korbankan egonya, korbankan hasad duniawinya, korbankan keinginan dia dengan duit, dia korbankan dan lain sebagainya. Tapi syaratnya kita harus jadikan ranking ya dalam list kecintaan itu Allah sebagai yang pertama di umat kita ini, Islam ini, kaum muslimin. Kalau sudah semua ya satu desa, satu kota, sudah di otaknya semuanya, di hatinya Allah nomor satu, cintanya kepada Allah dan Rasul nomor satu, mudah diatur. Ya, bahkan mereka dengan sukarela menanyakan, saya ini baru meninggal orang tua saya yakin ada aturan Allah dalam masalah warisan, tolong Ustadz atau Ustadzah gimana cara membaginya yang sesuai ridha Allah. Langsung datang, tidak perlu kita datang dulu, bahkan dia yang datang. Tapi kenapa? Karena tadi motivasinya, jiwanya sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintai, lalu adapun dari golongan manusia Rasul sebagai yang paling dicintai. Nah, ini bertahap. Tidak bisa kita salahkan masyarakat 100%. Nah, kita sedih ya, orang yang cinta Islam itu sedih dengan kenyataan masyarakat zaman sekarang yang jauh dari tapi kita juga jangan salahkan mereka, kita mungkin yang kurang effort dalam mengajari mereka. Wallahu a'lam. Saya kira itu cukup pertemuan kita pada kali ini, dan saya juga ada diskusi kita, dan setiap perkataan saya yang tidak benar jangan didengarkan, jangan
diindahkan karena saya manusia kadang salah omong atau salah memahami soal yang Anda atau diskusi yang Anda bawa. Baik, insya Allah kita akan bertemu di live session berikutnya. Jazakallahu khairan atas kehadiran antum semuanya. Terus belajar, kalau ada tugas jangan diakhirkan. Ya, kalau ada mata kuliah yang banyak, ya bagi waktu Anda dengan baik. Saya tahu tidak semua Anda memiliki waktu yang luang banyak yang mungkin dalam saling bekerja sambil mengurus anak, tapi dengan manajemen waktu yang baik insya Allah bisa dengan tentu berdoa pada Allah dimudahkan dalam menuntut ilmu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah. Ustaz.